Hai semuanya, balik lagi di Diary Nonton. Kali ini aku bakal ngasih testimoni setelah nonton 3 episode drama Korea yang judulnya The Worst of Evil. Nah, mungkin kalian juga pada nonton ya The Worst of Evil ini karena aktor sama aktrisnya ini juga bener-bener visualnya oke banget ya. Jadi untuk aktornya ada Ji Chang Wook sama Wi Ha Jun, terus untuk aktrisnya ada In Se-mi. Nah, untuk ceritanya sendiri tuh sebenarnya mirip-mirip sama My Name ya kalau di series Netflix itu. Cuman di sini itu lebih ada romance-nya agak sedikit lebih banyak sih kayaknya daripada yang di My Name itu. Nah, ceritanya itu tentang sepasang suami istri, si Park Jun Moo sama Yo Oi Jung. Jadi mereka ini udah nikah, cuman karena posisinya tuh jabatannya Yo Oi Jung ini lebih tinggi daripada Park Jun Moo, jadinya kayak beberapa keluarga dari si istrinya ini menuntut si suaminya ini segera naik promosi jabatan gitu. Nah di sisi lain itu ada Wi Ha Jun yang jadi Jung Ki Chul. Dia ini berambisi untuk menguasai Gangnam bersama dengan teman-temannya yang tergabung di gangster gitulah. Nah ternyata si gangster yang dipimpin sama Jung Ki Chul ini mereka juga mengedarkan narkoba gitu. Nah si Ji Chang Wook sebagai Park Jun Moo ini ditugasin lah untuk menelusup ke gangster itu dan membongkar sindikat narkoba di sana. Jadi dia nyamar jadi sepupunya salah satu sahabatnya Jung Ki Chul yang udah meninggal. Meninggalnya tuh ya matilah, dibunuh sama anggota gangster gitu. Nah sebenarnya semuanya ini awalnya ya action biasa kan, jadi dipenuhin sama berantem, entah itu pakai tangan kosong, pakai pisau, pakai pentungan, kayak gitu semuanya. Sampailah di episode 2 atau 3 gitu, aku lupa. Ternyata si istrinya Park Jun Moo ini itu adalah first love-nya Jung Ki Chul. Nah di situ tuh bener-bener aku waktu tahu tuh ngerasa nyesek banget gitu loh. Kayak di satu sisi juga ya gimana ya, kan si suaminya ini lagi menyusup, tiba-tiba gak sengaja waktu lagi ketemuan sama si istrinya si Jung Ki Chul ini lewat, dan ternyata mereka kenal, dan bukan cuman kenal aja tapi first love-nya gitu loh. Dan si Jung Ki Chul ini masih suka gitu karena mereka tuh kayak kisah cinta belum kelar gitu. Jadi Jung Ki Chul ini harus dibawa polisi atau pindah rumah gitu karena kasus ibunya, jadi nggak bisa ketemu lagi sama Yo Oi Jung ini. Jadinya ya nggak tahu juga sih perasaannya Oi Jung ini sebenarnya masih suka atau nggak sama Jung Ki Chul, tapi yang jelas Jung Ki Chulnya tuh masih suka. Nah sedangkan Park Jun Moo sebagai suaminya juga nggak bisa apa-apa karena dia kan lagi nyamar, dia nggak bisa langsung bilang kalau aku suaminya gitu, dia nggak bisa bilang gitu. Dan Jung Ki Chul ini juga sukanya juga nggak main-main, dia sampai setelah ketemu sama Ijung lagi nih dia juga nyelidikin gitu loh tentang suaminya Ijung, terus habis gitu tentang kehidupannya, tentang orang tuanya dan lain sebagainya, dan dia tuh kelihatan banget masih suka. Dan bahkan dia juga sempet nanya ini ke Park Jun Moo, gantengan mana dia sama suaminya Ijung gitu. Kan identitas suaminya Ijung ini dipalsuin lah sama polisi karena jangan sampai waktu si Jung Ki Chul ini nyari terus fotonya yang keluar ya si Park Jun Moo ini yang lagi nyamar, kan bakalan gagal kan. Jadi ya memang sebenarnya sih kayak aku nonton sejak itu tuh agak nyesel juga sih ngelihat Park Jun Moo harus pura-pura, harus ngelihat gimana sih ada cowok lain suka sama istrinya tapi dia nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Dan di suatu sisi sampai episode 3 ini tuh perasaannya Yo Oi Jung ini aku masih nggak tahu sih dia sebenarnya masih punya perasaan apa enggak sama Jung Ki Chul. Cuman rasa cintanya sama Park Jun Moo sama suaminya ini juga nggak sekuat itu gitu loh. Cuman dari ceritanya sih memang menarik sih kalau aku bilang. Jadi dia tuh friendship
di gangsternya ini cukup kuat, tapi di sisi lain juga banyak juga yang mau ngehancurin si gengnya Lee Jung Ki Chul ini. Karena kan itu ternyata sindikatnya nggak cuman di gangster Korea aja, tapi gangster Jepang dan juga kayaknya ada Cina juga. Cuman ya masih agak-agak terlalu dini sih buat menebak-nebak ini ceritanya bakal kayak gimana, karena baru 3 episode awal kan. Dan total sih kalau nggak salah ada 12 episode gitu. Cuman sih ini menarik banget sih drama ini buat dilihat. Selain dari visualnya, ceritanya juga yaitu bikin nyesek dikit. Dan juga kalau suka drakor-drakor yang banyak berantemnya, yang darah, pisau, tangan kosong, ini cocok banget sih buat kalian gitu. Terus komedinya juga ya adalah tipis-tipis dikit. Ya udah guys, mungkin nanti aku bakalan lanjut lagi kalau udah setengah dari total episode, atau mungkin bahkan di akhir setelah udah tamat. Oke, buat kalian yang mau nonton di Disney Plus ya guys. Dadah, see you.